Joko dan Andi secara bergantian mengisi bak mandi. Joko memerlukan waktu 20 menit untuk mengisi bak mandi tersebut. Sedangkan Andi memerlukan waktu 30 menit. Jika dikerjakan bersama-sama, maka waktu yang dibutuhkan adalah Nah, kira-kira Dava bisa soal yang ini? Nah, jadi gini. Jadi kan kalau misalnya Joko sendiri dia perlu waktunya berapa? 20 menit ngisinya. Kalau misalkan si Andi sendiri maka waktunya adalah 30 menit. Oke, logikanya kalau misalnya mereka berdua mengisinya bersama-sama, kira-kira lebih cepat atau waktunya lebih lama? Lebih cepat ya. 20 menit, 30 menit pasti lebih kurang dari 20 menit atau kurang dari 30 menit. Nah, jadi kita harus cek dulu pertama untuk kecepatan Joko dulu ya. Nah, kalau misalnya rumusnya itu kecepatan kan berarti kecepatannya Joko. Riza tulisnya sebagai gini aja. Kecepatan Joko mengisi adalah ditulis 1/20. Nah, artinya itu sekali dia bekerja berarti selesainya 20 menit. Ada pertanyaan dulu belum? Kemudian kalau kecepatannya Andi, berarti Andi itu 1/30 ya, 1/30. Nah, sekarang kalau misalnya mereka bersama-sama. Nah, kalau misalnya bersama-sama ini bisa langsung diapakan? Ditambah ya. Dari sini kita langsung bisa tambah 1/20 ditambah 1/30. Nah, berarti bawahnya disamakan dulu 60 ya. 60 berarti 60 bagi 23 kali 1 3 ditambah 60 bagi 32 dikali 1 2 berarti sama dengan 3 tambah 2 ini adalah 5/60 ya. Oke, ini paralel ya. Ini misalnya 1/x sama dengan sekian. Berarti kan ini masih 1/x sama dengan 5/60. Berarti x-nya itu tinggal dibalik. 60/5 berarti 60 bagi 5 berapa? 12 ya. Maka akan selesai dalam waktu 12 menit. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, kita lanjut soal nomor yang kedua. Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Seorang pedagang kain membeli 15 kodi kain di pasar grosir dengan harga 15 juta. Nah, jika ia menjual kembali dan menginginkan keuntungan sebesar 15%, maka harga jual persatuan kainnya adalah titik-titik. Oke, kalau tiba-tiba langsung tes soal seperti ini kira-kira bisa Dava? Oke, kita coba di sini. Pertama kali harus dikonversikan dulu kodi ya. Satu kodi itu berapa? Satu kodi sama dengan 20 buah ya. 20 buah. Nah, jadi kalau misalnya kainnya ada 15 kodi, berarti tinggal 15 dikali 20 berarti ada berapa? Ada 300 buah kain ya. Ada pertanyaan dulu belum? Nah, totalnya adalah 15 juta ya, 15 juta. Berarti dari 300 buah tinggal dibagi 15 juta dibagi 300 ya, dibagi 300 nih tinggal dicoret 5 ya, 5 nolnya dicoret 2 berarti 50.000 ya. Nah, jadi harga satu kainnya adalah 50.000. Di sini kalau sampai sini kan mungkin masih bisa ya, tapi kita lihat di sini dia ingin untungnya 15%. Oke, gimana caranya? Nah, jadi konsepnya seperti ini. Kalau misalnya mau untung 15%, berarti dapat tinggal dari harga satuannya berapa? 50.000. Ya kan, harganya kan pasti lebih dari 50.000, betul nggak? 50.000, kemudian nanti 15%-nya di sini.
ditambah 15%-nya. Nah, 15%-nya ini kita urai. 15% berarti 15 per 100 dikali dengan 50.000. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, jadi dasarnya 50.000 itu ini ya. 50.000. Nah, tinggal variabel penambah untungnya aja yang 15%. Lalu dari sini berarti tinggal 50.000 ditambah, nah ini dicoret 2, 15 dikali 5. 15 kali 5 itu 5, 2, 7 ya, 75. Nolnya 1, 2. Nah, 7.500 berarti keuntungannya harga persatuannya 57.500. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebutas kabel, jadi sebutas kabel itu adalah kabel lurus ya, kabel lurus dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing membentuk barisan aritmatika. Jika tali terpanjangnya 37 cm dan yang tali terpendeknya adalah 17, maka panjang tali mula-mulanya adalah berapa? Jadi logikanya di sini kan dipotong menjadi 5 bagian ya. 5 bagian itu seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, dari sini yang paling panjang berarti paling panjang di sebelah kanan ya, 37 ya. Nah, terpendeknya itu 17. Nah, di sini angka-angkanya ini kita di sini belum tahu nih, tapi yang pasti keterangannya adalah barisannya aritmatika. Berarti kalau aritmatika itu dia akan selisihnya sama ya, selisihnya sama. Jadi bisa juga selisihnya itu begini, 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 nambah berapa, tapi penambahannya nilainya sama gitu ya. Oke, konsepnya ada pertanyaan dulu. Nah, jadi pertanyaannya kan panjang tali mula-mula. Jadi kalau misalnya panjang tali mula-mula berarti ini tambah ini ditambahin sampai 5 semuanya ya. Ditambahin kelima angka ini nanti ditambah nilainya berapa. Nah, kalau aritmatika yang pasti kalau jumlah ini semua rumusnya adalah SN, betul nggak? SN itu rumusnya N per 2 dikali dengan suku pertama ditambah suku terakhir. Oke, ada pertanyaan dulu belum? Nah, di sini N-nya ada berapa? Di sini angkanya ada 5. Berarti N-nya sama dengan 5. Kita masukkan angkanya. SN atau S5 berarti 5 dibagi 2 dikali suku pertamanya 17 ditambah suku N, suku kelima berarti suku terakhir yaitu 37. Nah, sehingga 5 per 2 dikali 17 tambah 37 54 ya. Nah, jadi kalau misalnya di atas ganjil di bawahnya genap, ini jangan dibagi dulu ya. Karena kalau barisan aritmatika biasanya nanti bisa disederhanakan antara atas dan bawah yang ini gitu ya. Nah, 54 dibagi 2 berarti sekitar 25, 26, 27 ya, 27. Sehingga tinggal dikalikan aja 5 dikali 27. Oke, kita hitung di sini 27 dikali 5. 135 ya. 5, 10, 135 berarti panjang tali mula-mulanya adalah 135. Sampai sini ada pertanyaan? Nomor keempat. Nah, di sini pertanyaannya adalah bentuk yang paling sederhana. Oke, bentuk yang paling sederhana dari nilai ini, kemudian dicarinya itu nilai dari A tambah B tambah C-nya berapa nilainya. Sekarang kita salin dulu soalnya, yaitu ada 4X dikurang 1 dibagi 3 dikurang 7 dikurang 5X per 2 sama dengan 4X ditambah B per C.
Nah, langkahnya gimana? Langkahnya itu yang pasti bawahnya harus disamakan dulu, betul ya? 3, 2, dan C ini harus sinkron. Nah, kira-kira berapa angkanya biar sama? 6 ya? 6 ya? 3, 2 sama C. Berarti kalau 3 ini dikali berapa? Dikali 2. Kalau di bawah dikali 2, atasnya juga harus dikali 2. Terus di bawahnya angka 2. Berarti dikali berapa? Dikali kali 3 di sini. Atasnya juga dikali 3. Nah, kemudian C-nya gimana? C-nya itu nilainya berapa? 6 ya? C-nya 6 ya, karena kan di bawahnya udah sama semua. Berarti nilainya C-nya adalah 6. Ada pertanyaan dulu? Nah, sekarang kita hitung bagian yang atasnya. 2 kali 4X berarti 8X. Dikurang 2 kali 1, 2 ya. Per 6. Kemudian ini 3 ya. Nah, sekarang di sini dikurangnya ini agak sensitif nih angka di sini. Oke, kalau kita mau langsung aja nggak apa-apa, jadi minus 3 ya. Berarti ini karena bawahnya 6, di bawahnya 6, Riza gabung aja jadi 1, 6-nya di tengah-tengah. 6-nya di sini, kemudian negatif 3 dikali 7, negatif 21. Negatif 3 dikali negatif 5, berarti positif ya. Positif 15X. Sama dengan, oke, ini kan nilainya berapa tadi? Di sini 4X ditambah B per C gitu ya, per 6. Oke, ada pertanyaan dulu? Belum ya. Nah, selanjutnya berarti dari sini 8X 8X sama 15X jadi berapa nih? 8, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23 ya. 23X negatif 2, negatif 21, berarti negatif 22 per 6 sama dengan 4X plus B per 6. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nah, sekarang Dava perhatikan di sini 4X, di sini 23X ya, 23X, di sini 4X. Kemudian yang sebelahnya, oke, sorry, ini A-nya, bentar, soalnya, oh sorry, ini soalnya ada kesalahan sedikit. Ini bukan 4 tapi A ya. Di sini A-nya. Berarti ini bukan 4 tapi kita ganti jadi A semua. Di sini A, di sini A, di sini A ya. AX, AX, AX. Oke. Berarti kalau Dava lihat di sini bagian yang 23X, di sininya berapa Dava? AX. Berarti kalau berarti logikanya adalah A-nya sama dengan 23. Nah, kemudian positif B sama dengan negatif 22 nih. Berarti B-nya berapa? B sama dengan negatif 22, betul? Nah, sekarang kita tinggal tambahkan aja A tambah B tambah C-nya. A tambah B tambah C itu A-nya 23, negatif 22, C-nya 6. Berarti 1 tambah 6 sama dengan 7. Oke, nomor 4 ada pertanyaan? Kita lanjut soal berikutnya. Nomor kelima, di sini kita baca seorang anak memiliki sejumlah uang yang akan dibelanjakan sejumlah buku. Nah, kemudian jika ia membeli 8 buah buku, maka uangnya tersisa 100.000. Tetapi jika ia membeli 10 buku, maka uangnya kurang 50.000. Pertanyaannya, banyak uang anak tersebut adalah berapa di sini? Nah, sekarang kita tandakan dulu buat simbolnya. Harganya misalkan harga beli bukunya itu harga beli ya. Harga beli buku kita misalnya X ya.
Nah, uangnya anaknya tersebut, uang anaknya kita misalkan Y. Nah, kalimatnya kita baca lagi dari sini. Uang anaknya apa? Y ya. Nah, anaknya itu mempunyai sejumlah uang, berarti Y nih. Kalimat pertamanya Y ya. Y. Nah, dia membeli berapa buku di sini, Dava? 8 buku ya. Berarti kan uang anaknya itu Y. Kalau membeli berarti bukan bertambah tapi berkurang ya. Berkurang 8 buku. Buku itu X. Maka uangnya tersisa 100.000 ya. Oke. Di sini sisanya kebanyakan kalau 100.000, 10.000 ya, 10.000. Oke. Uangnya sisanya adalah 10.000. Berarti sama dengan 10.000. Ada pertanyaan dulu, Dava? Nah, ini kalimat pertama ya. Kalimat dari sini sampai ke sini. Nah, persamaannya adalah yang ini. Selanjutnya kita baca kalimat yang keduanya. Tetapi jika ia membeli buku 10 buku, uangnya kurang 50.000. Nah, kalimatnya gimana? Berarti masih Y-nya itu uangnya membeli. Kalau kurang, berarti kan di sini dia membeli 10 buku ya, gini ya. Maka kalau kurang berarti minus ya, minus 50.000. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk pola kalimatnya. Aman ya. Jadi kalau dia punya sisa malah positif, kalau kurang malah negatif. Oke, selanjutnya di sini berarti kita pindahin ininya aja tanda negatifnya ya. Jadi Y ditambah 50.000 sama dengan 10x. Nah, dari sini kita langsung tentukan berapa nilai uang anak. Berarti Y-nya aja ya yang kita cari ya. Nah, kita di sini eliminasinya langsung, yaitu ini atas ini bawah, boleh ya. Ini atas ini bawah, atau ini aja nggak usah dipindahin, nggak apa-apa lah. Biar space-nya cukup. Ini langsung dieliminasi aja ya. Langsung kita jangan dikurangkan, sorry. Dikurangkan dulu deh, nggak apa-apa. Karena kan yang diminta nilai Y-nya sebenarnya ya. Kalau mau langsung berarti ini dikalinya kali berapa? Dikali sebaliknya nih 8 sama 10, berarti dikali 10, di bawahnya dikali 8 ya. Nah, berarti kalau dikali 10Y dikurang 80X sama dengan 100.000 ya. Di bawahnya dikali 8, 8Y dikurang 80X sama dengan 8 kali 5 negatif 400.000 ya. Nah, dari sini dikurang ya, tinggal dikurang, berarti 10 dikurang 8, 2Y ini habis sama dengan min ketemu min jadi plus ya, 500.000. Berarti 500.000 dibagi 2 hasilnya 250.000. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau garis kelas 8 juga ya. Masih ingat materi garis? Nah, sekarang kita baca dulu soalnya. Ada persamaan garis lurus. Ini melalui titik 3,1 ya. 3,1 dan tegak lurus garis dengan persamaan ini. Y sama dengan setengah X ditambah 3. Oke, pertanyaannya adalah persamaan garis lurusnya. Berarti yang persamaan garis yang berwarna merah. Persamaan garisnya itu apa di sini? Oke. Ini kalau Dava perhatikan, namanya persamaan garis lurus yang saling tegak lurus. Ya, saling tegak lurus. Maka caranya gini, Dava.
cara cepatnya ya. Ini kan persamaan awalnya yang garis hitam ini Y sama dengan setengah X ditambah 3 ya. Nah, kalau garisnya tegak lurus, perhatikan di bagian yang angka nempel di X-nya. Ya, angka yang nempel di X-nya ini di sini ya. Ini dapat cara cepatnya ada dua. Pertama, dibalik. Setelah dibalik, ditukar tanda. Oke, kalau dibalik jadi 2 ya. 1/2 dibalik jadi 2. Positif 2 jadi negatif negatif 2. Di sininya ditulis Y sama dengan negatif 2X ditambah titik-titik. Nah, titik-titiknya ini nanti kita isi. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, sekarang dari sini sebenarnya sudah dapat hasil nih. Sekarang Dava lihat hasil yang ini, yang angkanya seperti ini. Nah, kalau misalnya ini kita pindahin posisi ya. Jadi positif 2X ya. Y ditambah 2X sama dengan titik-titik. Nah, kemudian berarti atau 2X ditambah Y sama dengan titik-titik. Oke. Di sini dari opsi jawabannya, bentar. Dari sini, ini ada salah soal nggak? Oke, soalnya ada yang salah sedikit nih Dava. Kariza edit dikit ya. Ini ada tanda negatifnya. Di sini ada tanda negatifnya nih. Ada tanda negatifnya ya. Oke, kita ulang dikit ya. Nah, jadi kalau negatif setengah ya, negatif setengah dibalik jadi 2, negatif 2, tapi ditukar tanda jadi positif, betul ya. Nah, positif pindah jadi negatif ya. Kan positif 2 jadi negatif 2. Atau di sininya ada yang nggak yang kayak gini? Y min 2X ada nggak? Belum ada ya. Kalau tidak ada bisa inverse. Di inverse berarti di awalnya negatif 2X ditambah Y sama dengan titik-titik, dibalik di inverse jadi 2X minus Y sama dengan titik-titik. Ada yang kayak gini? Jadi jawabannya yang C. Oke, kita baca dulu soalnya nomor ke-7. 6 tahun yang lalu umur ayah 6 kali umur anaknya. Sedangkan 8 tahun yang akan datang keduanya mempunyai perbandingan umurnya itu 5/2. Pertanyaannya, selisih umur mereka pada saat sekarang adalah titik-titik. Nah, dari sini berarti misalkan umur ayahnya itu adalah X ya. Oke. Jadi ayah ini X. Kemudian anaknya ini adalah Y. Berarti ada 3 kondisi, di mana kondisi sekarang ya, di sini kita kondisinya now, di past-nya atau di future-nya di sini ya. Di masa yang akan datang. Berarti kan X di bawahnya Y. Berarti kan umurnya mereka ini kan seperti ini ya. Kemudian di sini 6 tahun yang lalu. Nah, 6 tahun yang lalu berarti 6X dikurang 6 ya. Y dikurang 6. Kalau yang akan datangnya 8 tahun. Berarti X ditambah 8, Y ditambah 8. Nah, yang lalunya itu 6 tahun yang lalu umur ayah sama dengan 6 kali ya. 6 kali umur anaknya. Berarti di sini 6/1, betul nggak? Ayahnya perbandingannya 6, anaknya 1 gitu. Kemudian perbandingan ketika di masa yang akan datangnya itu adalah 5/2.
5/2. Ada pertanyaan dulu yang ini. Oke, nah dari sini ada dua yang kita kerjakan, ini kita kali silang ya. Berarti X minus 6 sama dengan 6 buka kurung Y minus 6. Nah dari sini berarti X minus 6 sama dengan 6Y dikurang 36. Berarti X dikurang 6Y sama dengan negatif 36 ditambah 6. Jadi X min 6Y sama dengan negatif 30. Oke, ada pertanyaan dulu belum? Sebelahnya juga kita kali silang. Berarti 2 dikali X jadi 2X ditambah 2 kali 8 16 sama dengan 5 kali Y. 5Y ditambah 5 kali 8 40. Ini dipindahkan jadi 2X dikurang 5Y sama dengan 40 dikurang 16. Jadi 2X minus 5Y sama dengan 40 kurang 16 berarti 24 ya. 24. Nah, dari sini tinggal dieliminasi ya atau disubstitusi. Nah, di sini kita kalikan 2 dulu ya. Yang sebelah biar sama, yang kita mau eliminasi itu X-nya dulu. Ini dikali 2. Dikali 2 berarti jadi 2X minus 12Y sama dengan negatif 60. Ininya taruh di bawah sini. 2X min 5Y sama dengan 24. Ini tinggal dikurang habis. Negatif 12 plus 5 berarti negatif 7 ya. Negatif 7Y sama dengan negatif 678, negatif 84. Jadinya Y sama dengan negatif 84 dibagi negatif 7. Y-nya sama dengan berapa nih? 12 ya, 12. Betul ya? 1, 14 itu 2. Oke, 12 ya. Berarti 12. Satu lagi kita substitusikan dari yang mana nih? Dari yang ini aja nggak apa-apa. Berarti kan dari X sama dengan 6Y dikurang 30. Jadi X sama dengan 6 kali 12 dikurang 30. 12 kali 6 12, 72 ya. 72 dikurang 30 hasilnya adalah sebentar. Dua 42 ya. Berarti umur ayahnya 42, anaknya 12 tahun. Nah, berarti selisihnya itu adalah 42 dikurang 12 yaitu 30 tahun. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang kita lihat soalnya dulu. Di sini nomor 8 ada pipa saluran air seperti pada gambar. Di sini mempunyai diameter 0,5 meter. Nah, jika pada suatu saat air dalam pipa yang mengalir mempunyai lebar AB sama dengan mempunyai lebar AB sama dengan 48 cm, maka tinggi permukaan air di dalam pipa saat itu adalah titik-titik. Nah, jadi gini, konsepnya di sini ini ada air, tapi titik pusatnya itu nggak di sini, tapi di tengah, bukan di tengah-tengah sini, tapi ada titiknya di sini ya. Nah, titik pusat lingkarannya di situ. Berarti dari sini kalau Dava lihat, ini kan bisa kita Kariza buat garis dulu nih. Ini kan bisa gini ya. Ini ke sini, dirapikan dulu. Ini titik pusat lingkarannya, ini ke sini A, ini juga satu lagi ke sini B. Nah, ini kalau digambar lingkarannya seperti ini deh. Nah, ini titik pusatnya
A sama B itu bentuknya seperti ini. Jadi airnya itu adanya sebagian ke sini. Nah, ini jaraknya jari-jarinya dari sini sampai ke sini jari-jari ya. Begitu pula dari sini ke sini juga jari-jari. Ada pertanyaan dulu? Nah, diameternya itu 0,5 meter. Ini berapa sentimeter ya? Kita coba cek. Meter, desimeter, sentimeter 2 kali ya. 50 cm. Berarti ini masing-masing 50 cm. Ini juga 50 cm. Paham ya? Nah, begitu pula kalau misalnya kita tarik garis lurus ke bawah, ini juga sama 50. Karena kan jari-jari semua kan ya. Jari-jari semua. Ini diameter ya. Diameter berarti kalau jari-jarinya setengahnya, bukan 50 tapi 25. 25 cm, 25 cm. Ini pun juga 25 cm. Paham ya? Nah, perhatikan selanjutnya. Dari sini kan kita potong deh, kita potong. Di sini panjang AB katanya berapa? 48. 48 dari A sampai ke B. Berarti setengahnya berapa nih? Setengahnya itu adalah dibagi 2 ya. 24 nih. Nah, kalau kita buat seperti ini, sebuah segitiga ya. Di mana 25 panjang sisi miringnya, kemudian di sini 24. Kemudian pertanyaannya tinggi permukaan air pada pipa tersebut. Nah, jadi di sini tinggi permukaan itu adalah yang bagian mana? Bagian dari sini ke bawah ya. Sini ke bawah. Tapi bagian sini nih Dava, bagian dari sini ke sini. Yang warna hijau atau yang bagian sininya aja segini. Berarti kita cari dulu nih tingginya berapa. Ini sebenarnya kita gunakan Pitagoras ya. Pitagoras sudah belajar belum? Sudah ya. Kalau triple Pitagoras hafal? Ya, triple Pitagoras. Jadi kalau misalnya hafal triple Pitagoras itu lebih mempermudah ya. Jadi kalau misalnya triple Pitagoras itu sisi, kemudian sisi miring. Nah, sisinya itu bisa 3, 4, sisi miringnya 5. Kemudian 5, 12, 13. Kemudian 7, 24, 25, 8, 15, 17. Nah, ini berada di bagian yang ketiga nih. Ya, 7, 24, 25. Berarti 25, 24, sisi satunya lagi adalah 7. Kalau menggunakan cara biasa bisa juga yang bentuknya 25 kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah X kuadrat gitu ya. Nanti hasilnya pasti 7. Oke, ada pertanyaan dulu? Nah, jadi panjangnya itu dari sini ke sini kan 7 ya. Dari sini ke sini 7 cm. Berarti tinggi permukaannya adalah yang ini. Kemudian tadi jari-jarinya 25 dari sini sampai ke sini. 25 cm. Berarti berapakah tinggi permukaannya? Tinggal diapakan? Dikurang ya. 25 dikurang 7 berarti 15 dikurang 7 5 6 7 8 ya. 18 cm. Sampai sini ada pertanyaan? Ke 9. Nah, di sini kita baca soalnya ada sebuah planet berotasi mengelilingi sebuah planet dengan kecepatan 22.000 km per jam. Jika waktu yang diperlukan untuk sekali berotasi adalah 11 jam dan panjang jari-jari planet tersebut adalah 7.000 km, pertanyaannya maka tinggi satelit dari planet tersebut adalah titik-titik. Nah, kita buat ilustrasi gambarnya. Misalnya sebuah planetnya seperti ini, sebuah lingkaran ya.
Nah, berarti kan kalau planet itu dia mempunyai jari-jari, betul ya? Mempunyai jari-jari. Kemudian di satelitnya itu kita gambarkan juga, diilustrasikannya seperti ini, mengelilingi ya, mengelilingi seperti ini. Nah, dia juga pasti kan ada jari-jarinya ya. Jari-jarinya misalnya segini, R juga. Kemudian kita lihat untuk pertama panjang lintasan. Nah, panjang lintasannya untuk si satelitnya. Nah, ini satelitnya di sini ya. Nah, berarti kan satelitnya itu kalau Dava lihat dari sini muter, itu berarti kan panjang lintasan keliling, betul nggak? Betul ya. Atau kita tuliskan dulu di sini panjang lintasan sama dengan kecepatan dibagi dengan waktu T ya. Waktu berarti kecepatannya berapa? 22.000. Waktunya berapa? 11 jam. Nah, 11 berarti dibagi panjang lintasan itu S sama dengan V kali T ya. V kali T, terbalik, bukan dibagi tapi dikali ya. Bentar, Kariza edit dulu. Ini masih nyambung sama fisika juga bisa ini ya. Jadi kecepatannya 22.000 dikali 11. Ini kan satuannya udah nggak usah dikonversi lagi ya, karena kan kilometer, jam gitu, berarti nggak usah diubah-ubah lagi. 22 dikali 11 berarti berapa nih? 22 dikali 11 242 ya. 242.000. Jadi 242.000 kilometer. Nah, ini adalah panjang lintasannya dulu. Ada pertanyaan dulu? Panjang lintasan. Nah, jadi panjang lintasan itu sama dengan keliling, betul ya? Panjang lintasan itu sama dengan keliling. Jadi kita tulis di sini keliling, rumus keliling lingkaran. Berarti 2V R. R-nya Kariza tulis R besar aja ya. Kan ada dua nih, R besar sama R kecil. Kelilingnya 242.000 sama dengan 2V dikali dengan jari-jari yang besar. Nah, di sini kita hitung V-nya itu 22/7 aja dulu ya. 22/7 dikali 22 dibagi 7. Nah, sehingga di sini 242.000 sama dengan 44/7 kali R. Jadi R sama dengan 242.000 dikali 7 bagi 44. Nah, ini kalau kita hitung kalkulator aja ya. Kita hitung di sini 242 kali 7 bagi 44. Nah, berarti hasilnya 38.500. Ada pertanyaan dulu? Nah, jari-jarinya udah nih dapat dari titik pusat planet sampai sini nilainya angkanya 38.500. Nah, kemudian jari-jari planetnya berapa? 7.000 ya? 7.000 nih. 7.000. Nah, berarti logikanya kalau dari sini sampai sini 7.000 kilometer. Kemudian jari-jari besarnya berapa nih? Jari-jari besarnya itu 38.500. Berarti tinggi satelit itu kan dari permukaan bumi ya, atau dari permukaan planet sampai ke sini aja ya. Dari sini sampai sini aja kan. Berarti dari sini sampai ke sini. Nah, sederhananya tinggal diapakan? Tinggal dikurang. 38.500 dikurang 7.000. Berarti 31.500. Oke. Di sini nggak ada jawabannya ya, 31.500. Kita tulis opsi jawaban E aja ya.
31.500 kilometer. Ada pertanyaan dulu nomor ke-9 nya. Nomor yang ke-10. Diketahui segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Di siku-sikunya itu ada di mana? Di B. Berarti di sini siku-siku ya. Nah, ini siku-siku. Kemudian dari titik B ditarik garis tinggi. Nah, garis tinggi itu artinya adalah garis yang ditarik kemudian tegak lurus lagi. Ya, tegak lurus. Dari titik sini dibuat garis tinggi dan tegak lurus nih. Nah, jika luas daerah yang diarsir adalah 54 cm persegi, pertanyaannya berapakah luas segitiga ABC yang besar? Nah, jadi gini. Untuk luas segitiga, luas pertama kita hitung luas segitiga ABD dulu ya. ABD. Nah, luas segitiga, Kariza kasih simbol aja ya, segitiga. Misalnya gini. Segitiga ABD itu berapa luasnya? 54 ya. Sentimeter persegi. Langsung nggak usah pakai ini deh. 54 aja dulu ya. Nah, rumus luas segitiga itu berarti kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Alas kali tinggi bagi 2. Nah, alasnya itu bisa yang ini alas, ini tingginya, atau sebaliknya. Karena kan siku-siku, berarti anggapnya misalnya alasnya AD, tingginya berarti BD ya. BD dibagi 2 sama dengan 54. Berarti AD-nya kita belum tahu, BD-nya udah ada di sini ya. BD-nya 12. Kita tulis di sini AD dikali 12 dibagi 2 sama dengan 54. Dicoret 6 ya. Berarti AD sama dengan 54 dibagi 6. Hasilnya adalah berapa nih? 54 bagi 6. 9 ya, 9. Nah, berarti logikanya BD kuadrat ada namanya aturan kesebangunan, yaitu BD kuadrat sama dengan AD dikali dengan CD. Oke, ini penting nih. Ada pertanyaan dulu? Nah, sekarang kita masukkan nilainya. BD kuadrat itu kan 12. 12 kuadrat, AD kita sudah dapat nilainya 9 dikali CD. 144 sama dengan 9 dikali CD. Jadi CD itu 144 dibagi 9. Oke, kalkulator ya. 144 bagi 9, 16 ya. Nah, sudah. Terakhir pertanyaannya luas dari segitiga ABC. Berarti kan kita udah dapat nih CD-nya. Berapa CD-nya? 16 ya. 16. Nah, sekarang terakhir mencari luas segitiga ABC. Rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya itu ini 25 ya. Tingginya 12 bagi 2. Nah, bisa dicoret yang ini jadi 6. Berarti 25 kali 6. 0, 3, 12, 13, 14, 15. Berarti 150 cm persegi. Oke, jadi gambar berikut adalah segitiga sama kaki. Banyaknya pasangan segitiga yang kongruen. Apa artinya kongruen? Nah, kongruen itu yang sama persis. Oke, tadi Alpus materinya apa aja ada, Pak? Peluang ya. Oh, diagram lingkaran ya. Apalagi? Barisan deret ada? Ada. Barisan deret masih standar berarti ya. Apalagi? Banyak.
yang bentuk-bentuk persegi, bangun ruang, bangun datar ada? Nggak ada ya? Oke, dia lebih banyak ke bagian sini ya berarti ya. Oke. Selanjutnya nomor 11, berarti gambar berikut adalah segitiga sama kaki, banyaknya pasangan segitiga yang kongruen adalah titik-titik. Nah, berarti yang sama persis ya. Misalnya di sini kita tandain dulu deh, misalnya A ya, kemudian di sini B, kemudian di sini C, di sini D, di sini E, dan terakhir adalah F. Oke. Nah, sekarang kalau dilihat segitiga yang pertama misalnya di sini tengah-tengahnya O ya, misalnya. Berarti segitiga ADO deh misalnya ya. AD sama O. Berarti kongruennya sama sebelahnya ya. Yaitu ya AEO. Habis itu kita ambil DBO yang ini ya. DBO berarti sama dengan DBO, berarti sama dengan EOC. ECO deh, ECO. Itu 2. Habis itu apalagi? BFO yang bawah ya. Ini ya. Ini sama dengan sebelahnya yang ini ya, FCO ya. FCO. Apalagi kita coba cek yang ini, Dava. Segini ya. Yaitu apa nih? ABO sama dengan ACO. Oke, apalagi kita coba cek. Yaitu Oke. Ini bisa juga nih Dava. Dari sini ke sini. Atau yaitu namanya adalah ADC ya. ADC itu sama dengan sebelahnya AEB ya. Oke, kita cari lagi. BDC. Nih, BDC yang ini nih. BDC sama kayak apa? BEC ya. BEC ada lagi. BAF. Oh, yang gedenya sekarang. Yang ini. Ya, ABF sama AFC. Ada lagi? Habis ya? Berarti ada berapa di sini? 1 2 3 4 5 7. Oke. Ada pertanyaan nomor 11. Prisma tegak dengan alasnya berbentuk belah ketupat. Nah, belah ketupat sama persegi beda ya. Walaupun agak mirip tapi beda. Karena apa? Karena dia walaupun panjang sisinya sama ya, walaupun panjang sisinya sama tapi ininya beda. Panjang ini dengan panjang ke sini tuh beda. Nah, sekarang kita baca dulu di sini keliling alasnya mempunyai tingginya 10 ya. Tingginya 10 cm. Kemudian keliling alasnya 20, berarti ke sini tambah ke sini tambah ke sini tambah ke sini 20. Berarti kalau ada 4 masing-masing berapa Dava? 5 ya. 20 bagi 4 berarti masing-masing 5 cm semua nih, betul? 5 cm, 5 cm, 5 cm. Nah, kemudian panjang salah satu diagonal alasnya 8 cm. Kita tandain dulu di sini salah satu diagonal alasnya 8 cm. Berarti ini aja ya, kita bikin 8 cm ini.
cm. Nah, pertanyaannya luas permukaan prisma tegak tersebut. Berarti kalau 8 cm, satunya lagi berapa? Setengahnya berarti 4 ya. Nah, triple Pythagoras juga nih Dava. Ada 5, ada 4, satu lagi berapa? 3 ya. Berarti ini 3 ini lebih kecil. Nggak apa-apa ya, 3 nih. Ini juga 3. Nah, sudah lengkap ya. Semuanya sudah lengkap. Berarti sekarang kita hitung untuk luas permukaan. Luas permukaan itu berarti dibuka Dava. Atas bawah dibuka, betul? Jadi ini atasnya begini. Sorry. Atasnya gini, bawahnya juga sama ya. Nah, tengah-tengahnya ini adalah berbentuk persegi panjang, betul ya? Panjangnya 10. Nah, kita cari luas permukaan yang atas, yang bawahnya tinggal dikali 2. Terus dari sini ke sini berapa Dava? Yaitu panjang dari sini ke sini totalnya 20 ya. Berarti 10 kali 20 200 nih ya. Yang bagian persegi panjangnya 200. Sekarang kita tinggal hitung satu aja di sini, luas belah ketupat. Luas belah ketupatnya itu sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 ya. Diagonal 1 tadi 8 dikali satu lagi 3 sama 3 6 ya. Bagi 2 berarti 4 kali 6 24 ya. 24 berarti luas permukaannya tinggal 24 yang atas, 24 bawah dengan 200. Betul ya? 48 ditambah 200 berarti 248 cm persegi. Sampai sini ada pertanyaan? Sama, keliling alasnya berbentuk, keliling alasnya 68 berarti segininya berapa nih Dava satuannya? Dibagi 4 ya. Berarti 17 ya, 17 semua ya. Nah, salah satu diagonalnya 30. Berarti kalau 30 setengahnya berapa nih? 15, betul? 15. Triple Pythagoras ada 15, ada 17. Satu lagi triple Pythagoras 8 ya. Nanti dihafalin ya. Satu lagi adalah 8. Nah, habis itu sudah tinggi prismanya 21 ya, 21 sama. Nah, berarti tinggal dihitung kayak tadi ya. Luasnya sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal satunya 30 dikali 16 bagi 2. Berarti di sini 8. 8 kali 3 24. 240 ya. Nah, ini persegi panjangnya berapa nih? 21 tingginya. Ini totalnya tadi 68 ya. Coba kita hitung 68 kali 21. 8 6 16 12 13 8 12 41 14.428 ya. Oke, kita tandain dulu di sini 1428. Berarti tinggal luas seluruhnya atau luas permukaan ya. Ini sama dengan 240 tambah 240 tambah 1428. Berarti 480 ditambah 1428. Hasilnya adalah 428 480 8090 1908 ya, 1908 cm persegi. Oke, ini juga nggak ada jawabannya, kita tulis aja di sini 1908 cm persegi. Ada pertanyaan dulu nomor 13.
tabung berisi air setinggi 28 cm. Ke dalam tabung tersebut dimasukkan 5 buah bola besi. Ini Kariza kebanyakan 5 buah bola besi yang diameternya masing-masing 5-6 cm. Nah, kemudian jika diameter tabungnya itu 12 cm, berapakah tinggi air sekarang? Jadi ada kenaikan air ketika ditambahin 5 buah bola besi gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu konsepnya? Belum? Nah, misalnya tinggi kenaikan itu kita misalnya huruf T besar gitu ya. Nah, kenaikan ini ada rumus cara cepatnya, langsung ditulis 4/3 dikali N sama dengan dikali lagi dengan jari-jari bola pangkat 3 dibagi jari-jari tabung pangkat 2. Nah, ini bisa langsung jadi 4/3 dikali bolanya ada berapa? Ada 5. Dikali jari-jari bolanya, kalau diameternya 6 berarti jari-jari bolanya 3 kuadrat per jari-jari tabung dari 12 jadi 6 kuadrat. Nah, berarti dari sini 4/3 kali 5 kali 3 kali 3 9 36 ya. Berarti di sini 1/4 ya, 4-nya bisa dicoret. Oke. Dari sini berarti 9 sama 36 ya, betul ya? Oh, pangkat 3, sorry. Pangkat 3. Pangkat 3 bukan pangkat 2. 27 ya berarti ya. 9 kali 27 36. Berarti di sini dicoret hasilnya adalah sisa 3-nya dicoret ke sini. Hasilnya 5, Dava. Berarti di sini 5-nya itu adalah ketinggian airnya. Nah, tinggian airnya berarti tinggi air sekarang ya, awalnya berapa? 28. Berarti 28 ditambah 5 32 cm. Itu ya. Jadi nanti Dava ingetin bagian yang ininya aja, kenaikan. Nanti kalau misalnya ada soal kayak gini tinggal nggak usah dicari satu persatu tapi langsung aja. Paham yang ini?